Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di pekan ketiga ya, materi ketiga masih terkait dengan nilai eigen dan vektor eigen. Kalau kalian di pekan pertama sudah mempelajari metode numerik untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen sebuah nilai eigen dan vektor eigen yang berkaitan. Di materi kedua, kalian gunakan iterasi Jacobi untuk mencari semua nilai eigen dan vektor eigen yang berkaitan, gitu ya. Dan ada satu metode lagi yang bisa digunakan, yaitu metode Householder dan algoritma QR. Itu adalah metode numerik juga masih yang berkaitan untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen gitu ya. Nah, kenapa kok ada dua, Bu? Kenapa metode Householder dan algoritma QR? Jadi ini bukan langsungan. Jadi sebetulnya ini kombinasi dari dua metode untuk mencari nilai eigen. Jadi metode Householder itu kita gunakan untuk membuat sebuah matriks yang tidak diagonal ya, atau matriks yang tak nol isinya, semua elemennya tak nol, itu kita bentuk menjadi matriks similar yang bentuknya adalah matriks tridiagonal. Sedangkan algoritma QR itu adalah algoritma yang digunakan untuk mencari semua nilai eigen dari matriks yang bentuknya tridiagonal. Kenapa kok hanya khusus membahas matriks tridiagonal algoritma QR gitu ya? Karena memang banyak sekali masalah-masalah real ketika direpresentasikan dalam sebuah matriks itu jadinya dalam bentuk matriks yang berpola gitu ya. Seringkali bentuknya tridiagonal, matriks diagonal, itu lebih mudah untuk dicari nilai eigennya dibandingkan dengan matriks yang sama sekali kita tidak tahu polanya gitu, matriks aja. Oke. Nah, pertemuan kedua kalian sudah mengikuti di video pembelajaran saya ya terkait metode Jacobi. Jadi metode Jacobi itu kita lakukan iterasi gitu ya, dengan menggunakan, saya buka lagi slide-nya sedikit, saya review sedikit. Yang di bagian latihan soal, kalian bisa lihat bahwa kita konstruksi atau setiap iterasinya kita mencari sebuah matriks A ya, yang merupakan transformasi dari matriks A yang sebelumnya dikalikan dengan matriks rotasi ya. Matriks rotasi inverse dikali matriks tersebut dikali matriks rotasinya, di mana matriks rotasinya seperti ini ya. Jadi kita mau membuat nol yang mana gitu. Jadi kita tulis yang elemen mau kita nolkan tuh elemen, misalkan saya mau mengenolkan elemen ke 1, 3 ini ya. Maka saya harus mengisi di sini adalah cos theta, di sini sin theta, di sini min sin theta, dan di sini cos theta gitu ya. Lalu nanti matriks A berikutnya yang kita konstruksi merupakan hasil pemetaan dari atau hasil perkalian dari matriks rotasi dikalikan matriks A sebelumnya dikalikan matriks rotasinya. Nah, perhatikan bahwa setiap iterasi di sini ketika saya membuat dari matriks A yang pertama menjadi matriks A yang kedua, saya hapus biar lebih bersih ya. Untuk membuat matriks A2 saya butuh R1 ya. Jadi A2 itu merupakan hasil perkalian matriks R1, matriks rotasi R1 dengan matriks A1 dan R1. Nah, perhatikan bahwa kita tadi tujuannya apa? Kita mau membuat elemen yang di sini menjadi 0 ya. Nah, ini sudah berhasil jadi 0 nih. Karena simetri, maka yang 3 ini juga jadi 0 gitu ya. Kalian bisa lakukan iterasi yang berikutnya. Jadi di iterasi kedua, konstruksi R2-nya lalu akan dapat nilai A3. Nilai A3 di sini yang mau kita nolkan adalah yang elemen ke 1, 2 dari matriks A2 ya. Jadi dari A3 saya bisa dapat A12-nya 0, A21-nya 0. Tetapi elemen yang awalnya 0 di A2, jadi elemen ke A13 di sini ini kan tidak 0 ya. Ini kan di sini kan 0 ya. Ini sama dengan 0, tapi di sini dia tidak sama dengan 0 gitu ya. Yang di sininya 0 ketika dilakukan perkalian dengan matriks rotasi R2, hasilnya di sini jadi tidak 0 ya. Sehingga nanti diperoleh ke bawahnya itu bisa berubah-ubah ya. Yang awalnya 0 jadi nggak 0 gitu ya, bisa negatif bisa positif. Sehingga sampai ke 10 itu saya belum bisa mendapatkan matriks yang diagonal gitu, yang cukup diagonal. Padahal tujuan kita itu mau mencari matriks D dan matriks V, di mana matriks D isinya adalah matriks diagonal. Matriks D itu adalah matriks diagonal, di mana elemen diagonalnya adalah nilai eigen dari matriks A. Sedangkan matriks V adalah isinya vektor eigen. Setiap kolom dari matriks V adalah vektor eigen dari nilai eigen yang berkaitan dengan D gitu ya. Nah, terlihat sekali bahwa kita maunya iterasi atau
setiap matriks A di setiap iterasinya itu konvergen ke suatu matriks diagonal. Artinya elemen selain non diagonal ini kita harapkan nilainya 0 ya. Kita mau di sini dekat dengan 0, ini dekat dengan 0, dekat dengan 0 gitu ya. Tapi kalau nilai dia setiap iterasi berubah-ubah, jadi cukup lama ya iterasinya ya. Jadi kalau dia berubah-ubah kapan konvergennya? Walaupun kita jamin dia konvergen, tapi cukup banyak iterasi yang diperlukan. Oleh karena itu, kelemahan dari metode Jacobi tadi kita bisa diakali gitu ya, bisa diperbaiki oleh metode Householder ini. Jadi kelemahan metode Jacobi di mana setiap transformasi dari metode Jacobinya menghasilkan 2 zero of diagonal, namun iterasi berikutnya dapat membuat elemen 0 menjadi tak 0 ya, seperti pada latihan soal yang sudah saya tunjukkan. Dan banyak iterasinya itu cukup banyak karena 0 yang awalnya 0 bisa berubah jadi tidak 0 di iterasi berikutnya. Jadi untuk membuat dia cukup dekat dengan 0 itu banyak iterasi yang diperlukan ya. Sehingga di sini kita gunakan metode Householder untuk mereduksi matriks A menjadi matriks tridiagonal, di mana elemen yang bernilai 0 pada suatu iterasi akan tetap bernilai 0 pada iterasi berikutnya. Tridiagonal itu seperti apa, Bu? Jadi kalau matriks diagonal itu isinya kan hanya di diagonalnya ya, A11, A22 dan seterusnya di sini sampai ANN, semuanya di sini adalah 0 gitu ya. Ini adalah matriks diagonal. Kalau matriks tridiagonal artinya tri itu kan 3 ya. Berarti yang terisi adalah 3 elemen diagonal. Loh, elemen diagonal kan cuma 1. Ya, maksudnya itu elemen diagonal utama dan juga subdiagonal yang ada di bawahnya diagonal utama. Ini kok nggak pas ya. Ya, anggaplah ini lurus gitu ya. 3, 2 dan seterusnya sampai A N-1 gitu ya, dan diagonal yang di atasnya diagonal utama, jadi subdiagonal yang atas, jadi A12 A23 dan seterusnya sampai A N-1 sampai N. Selain itu nilainya 0 ya, jadi matriksnya tridiagonal. Jadi semua matriks diagonal sebetulnya matriks tridiagonal juga ya. Oke. Tapi dengan elemen subdiagonal atas dan subdiagonal bawahnya nilainya 0 gitu. Jadi tridiagonal itu isinya ada di elemen diagonal dan atasnya diagonal, up diagonalnya dan below diagonalnya. Nah, kita akan membuat semua matriks A yang kita tahu gitu ya, atau suatu matriks A yang diberikan itu menjadi matriks tridiagonal tadi. Tentunya dengan nggak sembarang membuat jadi matriks tridiagonal ya. Kenapa nggak pakai OB aja, bukan juga dia bisa jadi tridiagonal gitu ya. Kita harus pakai sifat matriks sehingga kita bisa jamin bahwa matriks tridiagonalnya itu punya nilai eigen yang sama dengan matriks aslinya. Nah, tujuan kita tadi mau cari nilai eigennya gitu. Jadi jangan sampai nilai eigennya itu berubah hanya karena kita lakukan transformasi. Berarti transformasinya untuk membuat matriks tridiagonal tadi juga nggak sembarangan ya. Oke. Saya butuh beberapa konsep mengenai Householder reflection sehingga saya bisa bangun teorema untuk Householder reflection. Sebenarnya bukan membangun ya, menjelaskan kembali jadi teorema Householder itu seperti apa. Nah, ini adalah teorema mengenai Householder reflection atau pencerminan Householder gitu ya. Teoremanya bilang apa? Bahwa kalau saya punya vektor X dan Y, ukurannya tentunya sama, dan normnya sama besar, jadi X dan Y saya ambil sembarang vektor X dan sembarang vektor Y. Ketentuannya adalah X dan Y ini punya norm yang sama besar walaupun arahnya belum tentu sama. Maka saya bisa dapatkan suatu matriks ortogonal dan simetri P sedemikian sehingga vektor Y itu sama dengan hasil pemetaan X terhadap dengan menggunakan transformasi P ya. Menarik ya. Tentunya P-nya bukan sesuatu yang acak atau sembarang. P-nya ini ditentukan karena P-nya harus ortogonal dan simetri ya. Ortogonal itu apa? Ortogonal artinya transposnya sama dengan inverse-nya ya. Simetri itu apa? Bahwa matriks P-nya sama dengan matriks transposnya. Jadi kalau dia ditranspuskan kembali juga ke matriks itu sendiri. Ini adalah simetri dan ini adalah ortogonal. Oke. Sehingga dari sini saya bisa peroleh ya bahwa kalau dia ortogonal dan dia juga simetri, saya bisa peroleh
P inverse-nya sama dengan P ya. P. Saya dapatkan yang ini. Nah, P-nya dapat dari mana? P-nya itu adalah dapat dari ini. Matriks identitas dikurangi 2 kali matriks W. Oh, sorry, bukan matriks. Vektor W dikalikan W transpose ya. W apa itu maksudnya W transpose. Jadi W-nya ini berarti ukuran berapa? Kalau X-nya adalah ukurannya N kali 1, Y-nya ukurannya N kali 1, ya. W-nya ini adalah ukurannya N kali 1, sehingga W transpose-nya ukurannya adalah, sebentar, ini bukan sama dengan ya. Oke. Ini 1 kali N. Oke. Jadi saya punya apa? Saya punya W dikali W transpose itu adalah suatu vektor N kali 1 dikalikan vektor 1 kali N. Ya, kalau ada vektor N kali 1 dikalikan vektor 1 kali N, jadi yang ini adalah vektor baris, yang ini adalah vektor kolom ya. Jadi kalau dikalikan dia akan menjadi matriks ukuran, saya sebut saja bukan W hat aja deh. W hat adalah ukuran N kali N ya. Jadi P ini adalah matriks ukuran N kali N. Gitu ya. Nah, W itu dapat dari mana? W itu masih berkait dengan X dan Y-nya, di mana W-nya itu adalah selisih dari vektor X dan Y, selisih arah ya, resultan arah dari X dan Y dibagi dengan panjang resultan arahnya. Sehingga kita tahu bahwa norm tak hingga dari W itu 1 ya. Karena dia dibagi dengan panjangnya kan. Jadi dia ini merupakan vektor ortonormal ya. Oke. Atau vektor ternormalkan atau vektor yang ternormalisasi. Nah, menarik ya. Jadi kita ambil sembarang vektor Y, X, saya ambil sembarang vektor Y, saya bisa konstruksi matriks P, di mana P-nya itu adalah identitas dikurangi 2 kali W kali W transpose, dan saya peroleh W-nya adalah suatu vektor yang normal. Lalu saya bisa konstruksi matriks P-nya, dan saya peroleh Y itu sebagai hasil pemetaan X dengan transformasi P. Wah, bisa begitu ya. Oke, kita buktikan agar lebih meyakinkan gitu ya. Jadi kita definisikan vektor W sebagaimana persamaan 3. Jadi kita definisikan W itu apa tadi? W-nya adalah X dikurangi Y dibagi dengan selisih X dan Y, norm ya, norm X dan Y gitu ya. Nah, karena panjangnya itu W itu kan jelas panjangnya 1 atau vektor ternormalkan dengan arahnya adalah X min Y, sehingga saya peroleh W transpose dikali W-nya itu 1 ya, karena panjangnya adalah 1 ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya, kenapa 1 ya. Saya coba W-nya adalah W1, W2 dan seterusnya sampai Wn gitu ya. Berarti norm dari W kuadratnya apa? W1 kuadrat ditambah W2 kuadrat dan seterusnya sampai Wn ya. Ya. Karena kita tahu panjang dia 1, maka ini sama dengan 1 ya. Artinya saya dapat sigma WI dari I-nya 1 sampai N itu nilainya 1. Nah, kalian bisa jabarkan sendiri. W transpose dikali W itu sama dengan norm W di norm Euclid ya, W2. Oke? Oke, saya gantinya jangan yang biru kayaknya, sebentar. Yang kuning aja, biar orange saja deh. Lalu, kita punya bahwa Y sama dengan X plus JW dengan C-nya adalah norm dari X min Y ya, vektor X min Y. Kenapa? Karena saya tadi tahu apa? W-nya adalah selisih X min Y dibagi dengan normnya. Ini bukan ini ya, bukan absolut tapi cukup kurung ya. X min Y kuadrat. Artinya ini suatu skalar ya, yang saya sebut C. Sehingga saya bisa dapat C dikali W adalah selisih X min Y. Oke,
Sehingga X-nya adalah Y ditambah C dikali W. Saya peroleh yang ini ya. Dengan C-nya norm dari X dan Y, vektor X min Y. Karena X dan Y, kita tahu tadi dia normnya sama besar, maka kita bisa terapkan aturan jejer genjang untuk penjumlahan vektor, sehingga saya bisa peroleh Z-nya seperti ini. Ya, saya hapus dulu biar nggak terlalu kotor ya. Ya. Oke. Ya. Jadi aturan jejer genjang itu seperti apa? Kalian bisa lihat di geometri vektor X, Y, dan Z-nya. Kalau saya punya vektor X yang ke sana, Y-nya vektor yang ke sini, maka Z-nya itu resultannya kan ini sebenarnya begini ya. Resultannya itu ini Y dan ini X gitu ya. Maka resultannya kan ke sana ya, Z. Nah, Z itu setengahnya, setengah dari resultan tadi, jadi setengah dari X plus Y dibagi 2. Dan W itu, W tadi apa? W tadi adalah X min Y dengan panjangnya kan 1 ya. Oke, jadi W tidak lain adalah vektor yang ke arah atas ini. Ya, ini yang ke arah atas. Ini sebenarnya pakai aturan atau sifat-sifat di vektor saja. Ya, jadi kalian bisa dapatkan Z itu sebagai vektor Z sebagai jumlahan dari vektor X dan Y dibagi 2, di mana kita tahu Y-nya adalah X plus CW, artinya Y-nya ini bisa saya ganti menjadi X plus C dikali W, sehingga saya peroleh Z-nya adalah X plus C per 2W. Ya. Nah, dari geometri vektor di sini kalian bisa lihat bahwa Z itu ortogonal terhadap vektor W, artinya Z dan W itu tegak lurus gitu ya. Nah, sehingga karena dia tegak lurus, maka W transpose dikalikan Y atau perkalian dot dari Z dan W-nya akan bernilai sama dengan 0 karena berbentuk dia berpotongan tegak lurus si vektor Z dan W tadi. Nah, karena kita tahu Z-nya adalah X plus C per 2W, saya substitusikan ke Z di sini, sehingga saya peroleh W transpose dikalikan dengan X plus C per 2W sama dengan 0. Sebenarnya ini kalau nggak pakai transpose juga kalian bisa pakai notasi dot W dot Z gitu ya. Perkalian vektor W dengan Z juga 0. Lalu kita gunakan persamaan 4. Mana persamaan 4 kita? Di mana W transpose dikali W itu sama dengan 1. Saya peroleh W ya. Saya peroleh W ini sebentar. Ini saya kembalikan ke sini. Nah, saya mau apa? W transpose X ditambah C per 2 W transpose W, di mana W transpose W-nya 1, sehingga saya punya di sini tinggal C per 2. Artinya apa? Artinya C-nya sama besar dengan negatif 2 dikalikan W transpose dikali X. Ya. Nah, kita tahu tadi apa? Definisinya C apa? C adalah norm dari X min Y, norm Euclidnya. Ya. Jadi Y-nya adalah X min 2W, C-nya saya ganti dengan min 2W transpose dikali X. Lalu saya lakukan operasi matriks gitu ya, sehingga saya dapatkan Y-nya menjadi 1 min 2W transpose dikali X. Tidak lain, ini adalah matriks P, definisi dari matriks P kita. Ya, jadi kita sudah dapatkan bagaimana cara mendapatkan matriks P ya. Kenapa P itu sama dengan satu identitas, matriks identitas dikurangi 2 dikali vektor W dikali W transpose. Kemudian kita akan buktikan bahwa P itu simetri dan ortogonal. Simetri artinya apa? Bahwa matriks P sama dengan matriks P transpose. Terbukti ya. Lalu juga ortogonal. Ortogonal artinya apa? Bahwa P inverse sama dengan P transpose. Nah, ini kalian bisa terbukti dari sini. Jadi terbukti. Oke. Jadi pengaruh dari pemetaan Y, Px yang direfleksikan X pada arah Z disebut sebagai Householder reflection. Jadi kalian bisa lihat di sini. Nah, kenapa disebut reflection? Jadi X ini bisa saya jadikan vektor Y dengan menggunakan transformasi atau pemetaan P. Sehingga kita sebut sebagai pencerminan. Jadi sebenarnya cerminnya itu si vektor Z itu gitu. Ya. Oke. Kita
Kita sebut sebagai householder reflection. Oke, lalu dari householder reflection matrix kita bisa bentuk matriks householder yang ke K gitu ya. Oke, jadi kalau saya punya matriks A, X-nya vektor sembarang, K-nya bilangannya bulat, kita bisa konstruksi si matriks P tadi, di mana P-nya kan 1 min 2W dikali W transpose ya. Jadi saya bisa konstruksi banyak vektor W dan matriks P yang berkaitan ya. Sedemikian sehingga jadi ada barisan yang terbentuk nanti dari iterasinya. Begini. Nah, saya dapatkan begini. Ya. Oke. Dengan S-nya adalah itu. Oke. Untuk bukti untuk matriks householdernya saya lanjutkan di video pembelajaran kedua ya.